1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Dr. Antono Pratanu. Beliau spesialis urologi. Tapi pagi hari ini tidak bicara tentang urologi, tapi hal-hal yang praktis yang Dr. Antono lakukan untuk menghadapi situasi pandemi ya. Tadi ada pasiennya itu sakit prostat ya dokter ya. Prostat. Itu sesek karena cuma takut. Ketika dikasih tahu sederhana, simple. Oh iya. Takut itu bikin imun kita semakin menurun. Cuman repotnya dia terus 3 hari kemudian datang, belum waktunya kontrol datang. Kenapa Pak kok datang lagi? Pengen ngomong aja dok. Oh rupanya dia butuh teman curcol. Jadi gimana? Buka praktek sampingan ini? Ya enggak lah. Coba kan ya saya bilang ya kalau cuma mau ngomongan saya lewat WA aja lah. Gitu. Wah, enggak mantep dok kalau enggak ngomong sendiri ini. Ya karena memang kita ini makhluk sosial ya dokter ya. Jadi lebih lega kalau ketemu gitu ya. Ya. Tapi itulah saya lihat itulah pentingnya curhat ya. Jadi teman sharing itu perlu. Tidak usah dengan saya, dengan siapapun yang bisa membangkitkan kita punya semangat itu menolong termasuk sekali. Ketika Anda bergabung curhat, ini loh dokter masa, ini loh ada Ibu Halim yang SMS dokter, 87 tahun masih bisa SMS loh, luar biasa. Dokter Antono, maafkan Kak, saya ini mau tanya. Ketika dokter Antono masih muda, sekarang masih muda Bu. Mudah-mudahan. Apa pernah praktek di Brimo Porong? Kalau ya saya kirim salam. Salam Kristus. Enggak ya? Pernah. Kalau di Polda pernah. Di Brimo Porong seingat saya belum pernah. Jadi mungkin dokter Antono yang lain ya Bu Halim sehat selalu. Nah, kan lega kalau sudah dijawab gini ya. Oke. Tadi juga ada Ibu Sri yang bergabung. Dokter Antono, Ibu Sri ini usia 58 tahun. Sudah ke dokter beberapa kali dan sudah dites rapid, sudah swab dan hasilnya negatif. Tapi selama 2 minggu ini kok badannya masih demam tapi tidak menggigil. Ya. Kira-kira kenapa dokter? Kalau kira-kira saya enggak bisa ya, enggak bisa tahu. Enggak boleh dokter kira-kira itu. Enggak boleh kira-kira apalagi medis ya. Cuman saya hanya cerita begini, zaman sekarang ini memang dalam era pandemi sedikit ada gejala yang mengarah ke sana, semua berpikir ke arah COVID. Ya. Satu contoh, kira-kira seminggu yang lalu, itu cucu saya umur hampir 2 tahun itu panas. Panas, kemudian tidak ada batuk, tidak ada apa, hanya panas saja, tinggi sampai 40 kadang-kadang. Wah, kita semua sudah cucu takut. Panas itu tuh dokter juga was-was juga? Was-was pasti was-was. Apalagi kan anak kecil kan bukan bidang saya. Mamanya was-was, papanya was-was, omanya was-was, opanya juga, tantonya juga was-was gitu ya. Wah ini jangan-jangan corona ini. Saya tuh sampai merasa bersalah. Iki saya nggawa penyakit ojo aku. Kan saya yang tiap hari ke rumah sakit ya. Yang paling sering keluar. Padahal saya itu sudah tidur itu terpisah. Saya ini beberapa bulan ini tidur terpisah. Bisa ranjang ini ceritanya. Bisa kamar malah. Nggak bisa kamar. Bisa kamar sudah. Saya itu sampai gelar kasur di bawah. Tak belani karena tidak punya tempat tidur lagi ya. Tapi kan tetap serumah ya. Nah, cuman satu saat anak saya bilang ini gimana ini apa bukan COVID gitu ya. Nah, pikiran kita harusnya rasional saja. Jadi demam, hidung tidak bisa mencium, katakan dia anosmia, batuk pilek, mules, itu kan tidak monopoli COVID. Penyakit lain bisa. Ya dites saja. Ini sudah dites? Belum, ini waktu itu belum. Akhirnya dibawa ke dokter anak gitu. Kemungkinannya kan banyak, bisa demam berdarah, bisa demam tinggi, bisa tipes, bisa yang lain. Akhirnya dites lah si anak kecil ini, Eben namanya. Keluar hasilnya, ternyata demam tinggi gitu. Oh, demam tinggi. Ya, diobati demam tinggi ya sembuh. Nah, seperti ibu ini ya begini mestinya. Bu Sri ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada dokter pertama kali, wah Bu ini mesti tes COVID.
ya itu jangan terlalu takut gitu ya. Itu artinya ya ini kan suatu kewaspadaan, langkah kewaspadaan. Semua akan di protokolnya begitu ya. Ya, jadi apalagi kalau dalam era pandemi, mesti akan ditanya pernah kontak apa enggak, tinggalnya di daerah mana. Jangan curiga karena memang dokter akan selalu melihat ini daerah mana karena dia sudah punya peta kan. Daerah mana yang merah, yang hitam, yang hijau, yang kuning gitu ya. Pernah kontak apa tidak. Nah, kalau nanti sudah dibuktikan bahwa memang secara laboratoris negatif, ya harus dipikirkan kemungkinan yang lain. Nah, siapa yang bisa menentukan kalau Ibu S ini Bu Sri umur 58 ya mestinya yang paling pas ke ahli penyakit dalam. Jangan ke ahli urologi, keliru. Nanti saya diagnosa infeksi saluran kencing. Tapi beda nanti. Panas itu kan suatu gejala infeksi ya, bisa infeksi di mana-mana, bisa paru-paru, bisa pencernaan, bisa saluran kencing, bisa artritis saja juga bisa panas kadang-kadang. Jadi mesti di-trace satu persatu. Kalau sudah ketemu ya gini, seperti cucu saya. Akhirnya dites ininya ada dengue-nya dites positif. DB ya? DB. Oh, beda. Oh, beda. Jadi ada demam berdarah, ada demam dengue. Oh, demam dengue sama-sama. Kalau kita baca itu sama-sama penularannya kan dari nyamuk. Tetapi sepertinya demam dengue ini lebih ringan dibandingkan demam berdarah. Oke. Gimana Eben? Sudah sehat hari ini? Sehat hari. Jadi sesuai dengan perjalanan klinisnya gitu secara teori. Hari keempat timbul merah-merah. Terus panasnya hilang. Sekarang sudah main-main sudah. Puji Tuhan. Jangan-jangan mau tumbuh gigi juga itu? Nah, ini saya belum nginceng ke dalam. Biasanya anak kecil tuh kalau mau pinter sakit ya, kenapa gitu ya? Nggak tahu, ini tanya sama dokter anak-anak. Jadi jangan cemas kalau ada panas, ada apa. Ya, itu yang namanya kita belajar untuk berpikir rasional. Jadi kekhawatiran itu diarahkan kepada kewaspadaan dan rasionalitas. Seperti saya kan selalu bilang sama teman-teman, kita takut-takut terpapar. Memang kita bisa terpapar, saya bilang. Tapi yang penting bagaimana kita mengurangi resiko supaya tidak menjadi sakit itu. Yaitu pakailah masker, pakailah face shield. Kalau saya misalnya di keretanya sepi, aku enggak pakai face shield. Kalau rame tapi baru. Kalau rame berhadapan banyak orang, face shield-nya saya pakai. Jadi harus bisa membaca situasi lah, di mana kita berada, dengan apa yang paling aman dengan buat kita. Baik. Jangan terus saya naik kereta api pakai hazmat ya enggak saya. Mahal hazmatnya. Saya naik kereta pakai hazmat ya. Jadi yang sesuai lah dengan situasi dan kondisinya. Gak usah lebay ya. Ya, seperti contoh juga gini ya. Dulu waktu pertama awal itu saya praktek di poli itu saya selalu pakai sarung tangan. Lengan pendek, sarung tangan. Lama-lama saya pikir saya periksa misalnya 20 pasien. Saya pakai sarung tangan dan saya tidak pernah ganti, tidak pernah cuci tangan, menyentuh pasien 1, 2, 3, 4 sampai 20. Apakah saya tidak memindahkan kuman? Akhirnya saya pikir selama kulit saya intak, tidak ada luka, saya tidak pakai sarung tangan. Sampai hari ini saya tidak pernah pakai sarung tangan. Saya cuma habis periksa, saya cuci tangan yang bersih sampai siku. Kenapa sampai siku? Karena kadang kalau saya duduk di meja menulis, itu pasti tangan saya akan menyentuh. Itu dia. Jadi saya selalu memperhatikan area mana dari tubuh saya yang sudah mulai tersenggol atau terkontaminasi dengan sesuatu. Baik. Tapi kalau sudah diusahakan maksimal, tetap menjadi sakit, ya sudah. Ya sudah, diterima. Ikhlas tadi yang dokter. Teman saya loh, dokter paru ya di Banjarmasin, dokter Muhammad Isa itu, dia bilang, saya selalu ingatkan pada teman-teman dan asisten residen saya yang masih sekolah, ikhlas. Ikhlas. Jadi ini dokter loh, dokter paru yang nangani COVID. Jadi dia bilang itu ternyata penting sekali. Dia bilang untuk kita mempunyai sesuatu yang positif sehingga imunitas kita menjadi lebih baik. Baik. Minum suplemen tapi tidak ikhlas ya sama saja. Ya pada ya.
larang iki ngombe sampai Iya. mengerutu gitu ya. Dan ini saya cerita kemarin itu ada seminar Dr. Ivana. Ya. Jadi pembicara narasumber itu bagus ya. Kemudian di situ terungkap ada satu peserta yang sempat bertanya, karena kebanyakan pesertanya itu dokter, mengaku, dan saya sendiri juga mengaku bahwa kita sebagai dokter itu karena kita ingin menjaga jarak, kita ingin menjaga durasi tidak terlalu lama, pelayanan medis berkurang mutunya. Coba, biasanya kita menyentuh pasien, dengarkan suara napas atau suara jantung pakai stetoskop. Kita tidak berani sekarang deket-deket. Atau kalau deket wajahnya suruh noleh jarak jauh gitu. Gitu ya. Ini pengakuan dokter loh, ini pengakuan dokter. Saya harus akui. Terus kita tidak berani lama-lama. Coba perhatikan kalau ke poliklinik sekarang, kursinya kan harus agak jauh dari dokter. Atau dikasih tapping gitu kan, penghalang. Ya tidak apa-apa lah. Tapi lama-lama saya pikir ya, tidak fair saya. Kalau saya berbuat seperti itu, kemudian tidak melakukan dengan maksimal, apakah kira-kira secara psikologis pasien saya puas? Belum tentu. Kedua, apakah diagnosa saya bisa menjadi akurat? Apa tidak mempengaruhi? Gitu kan? Jadi lama-lama saya pikir ya sudahlah, saya biasa aja gitu. Pakai tapping tetap pakai tapping, mau jaga jarak silahkan. Tapi kalau memang saya harus menyentuh pasien, saya akan tetap saya sentuh. Gitu. Itu yang namanya prajurit. Tapi jangan nekat. Gitu jangan nekat. Prajurit itu ini kan waktunya bagi dokter ini sebagai prajurit kan waktunya berangkat perang. Nggak boleh sembunyi. Semua kemampuan harus dikeluarkan, tapi tetap pakai perlengkapan senjata. Kalaupun kena peluru, ya memang harus ikhlas. Sesimpel itu ya, tapi tidak simpel bagi banyak orang dokter. Jadi saya pikir-pikir ya sudahlah. Kalau memang itu panggilan kita sebagai dokter seperti itu kita kerjakan. Makanya saya pikir ya apapun menjadi penyiar, menjadi dokter, menjadi hamba Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan di dalam panggilan itu ada obligasi, ikatan. Betul. Nah, kalau kita sebagai dokter itu ada sumpahnya. Kita terikat oleh sumpah. Dan sumpahnya itu kepada Tuhan ya. Iyalah. Nanti kalau pulang sebetulnya tiga arah ya, kepada Tuhan, pada diri sendiri, kepada sesama. Nanti kalau sampai sana ditanya, kamu dulu sumpah mau mengerjakan bagianmu dengan baik. Ayo, kamu kok takut? Aduh. Oke, dokter, kita ke pertanyaannya. Mumpung masih ada waktu 3 menit ya, dokter. Boleh ya? 5 menit ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, oke. 10 menit tidak apa-apa. Oke, lupanya Dokter Antono. Tadi tuh kami dealnya di depan dokter. Dokter mau sampai jam berapa karena harus berangkat tugas? 8.30 ya? Oh, sekarang ditambahi, puji Tuhan. Ada Yola yang bergabung. Selamat pagi dokter dan Bu Wahyu. Ini saya juga meriang-meriang dokter. Saya juga ada sakit mah, asam lambung saya ini tinggi, sering mual, kepala pusing, asam lambung saya tinggi. Ini disebut sakit apa ya dokter? Stres. Saya tempat takut dokter. Nah, langsung didiagnosa loh sama dokter Antono. Gejala asam lambung meningkat itu kan salah satu juga Stres, bisa karena stres, karena pikiran ya. Tapi untuk jelasnya lebih baik coba ke penyakit dalam. Supaya bisa diselesaikan. Kalau memang itu gangguannya berhubungan dengan stres ya harus diselesaikan juga gitu. Demam-demam ya biar dites. Nggak usah takut duluan ya. Iyalah. Pokoknya gini, kalau sudah ada masalah kita selesaikan. Tapi dokter, apakah aman di masa seperti ini mengalami gejala-gejala begini terus ke rumah sakit? Aman ya. Jadi jangan takut ke kasih Tuhan. Jangan takut. Karena rumah sakit ya di era pandemi itu mereka sudah menerapkan protokol untuk keamanan pasien dan keamanan tenaga medis yang bekerja di sana. Jadi kalau kita lihat ya, seperti di tempat saya dan juga rumah sakit lain itu ada screening area. Jadi pasien yang mau ke poliklinik rawat jalan itu oleh petugas akan dicek lebih dulu gejala-gejalanya. Kalau ada yang mencurigakan, suhunya misalnya lebih dari 37,5 atau apa, dia harus masuk di screening area. Tidak boleh ke rawat jalan, tidak boleh ke UGD yang bercampur dengan pasien lain. Jadi dia dimasukkan screening untuk memilah
dan memisahkan ini kira-kira ada kecurigaan COVID atau tidak. Nah, petugas yang di screening area itu pakaiannya level 3. Kemudian level 3 itu maksudnya apa? Pakai hazmat? Pakai hazmat, lengkap. Kemudian yang kedua, para pekerja dan tenaga medis khususnya di rumah sakit itu rutin mereka dicek kesehatannya. Termasuk rapid test. Kan kalau bisa swab di swab. Saya punya teman di Rumah Sakit Gambiran itu, Dr. Heri Purwadi. Itu petugas labnya bukan hanya dicek berkala, tapi ditanya, kamu stres apa enggak? Kamu ada masalah di rumah tangga atau enggak? Ditanya juga itu ya? Iya. Kalau ada dia enggak boleh masuk loh. Karena dia takut nanti tertular gitu. Kemudian jam kerjanya pegawainya dia di laboratorium yang memeriksa hasil swab itu, yang biasanya 8 jam atau 6 jam kerja sehari, hanya dibuat 4 jam. Karena dia enggak mau kelelahan. Karena istirahat dan tidur yang cukup itu juga diperlukan. Cukup membantu ya. Jadi aman dalam tanda petik gitu ya. Anda tidak stres? Iya. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit aman, tetapi tetap di sana harus jaga jarak, jaga ventilasi, pakai masker, jangan lupa. Jadi dan jangan stres. Iya, saya kadang ada pasien kok yang datang gitu maskernya enggak benar gitu, saya bilang, Pak tolong dipakai maskernya. Cuman kita mesti bicara yang baik. So kadang-kadang saya paham bahwa untuk orang awam itu pakai masker itu enggak nyaman. Betul. Sesak enggak biasa. Ya kalau tenaga medis ini ya sudah biasa. Kita pakai masker N95 didobel kita masih bisa nafas dengan nyaman gitu. Kuping juga enggak sakit ketarik-tarik gitu ya. Karena sudah biasa. Iya, karena sudah biasa. Tapi orang awam enggak nyaman gitu. Apalagi yang pakai lipstik kan enggak bisa terlihat semua orang. Enggak bisa selfie. Ya, tapi kita mesti ngomong yang baik. Jadi biasanya kita ngomongnya begini, Pak, tolong dipakai, Bu, dipakai. Bukan untuk kepentingan saya tapi untuk Anda. Karena ini rumah sakit, yang datang ke sini adalah orang sakit kebanyakan. Walaupun tidak semua itu COVID. Yang COVID sudah kita pisahkan gitu. Baik, berikutnya ada Ibu H yang bergabung. Dokter, kalau orang sudah pernah COVID, apakah bisa kena COVID lagi? Dan kalau sudah pernah positif corona lalu tes swab lagi sudah negatif, apakah itu sudah boleh kumpul lagi sama keluarga? Terima kasih. Ini 2 pertanyaan. Pertanyaan 1, apakah bisa kena lagi? Menurut penelitian yang saya tahu belakangan ini bisa kena lagi. Jadi, karena di beberapa negara juga mengalami itu. Jadi bisa terjadi namanya reinfeksi. Karena sejauh ini antibodi yang dimiliki setelah dia sembuh dari COVID itu dianggap tidak permanen. Berapa lama dia bisa hilang? Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Yang jadi pertanyaan nantinya adalah bagaimana dengan vaksinasi? Vaksinasi ini nanti kira-kira bisa memberikan kekebalan permanen atau tidak? Ini yang masih jadi tanda tanya. Ada yang kirim link ini dari 1959 mengenal mutasi virus COVID-19 10 kali lebih ganas dan vaksin tidak efektif. Kita juga itu tidak di tahu, Filipina. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Belum tahu. Karena 2 bulan yang lalu juga sudah ada yang bilang bahwa virus ini bermutasi 30 strain lebih. Betul. Kemudian tadi kalau sudah swabnya negatif, apakah sudah boleh kumpul lagi sama keluarga? Mestinya enggak apa-apa. Ya. Karena kan swab itu menilai viral load yang ada di hidung atau di jalan napas. Kalau sudah enggak ada ya dia tidak menulari. Baik. Jadi nggak usah takut ya. Berikutnya dokter ada pertanyaan dari Eva. Selamat pagi dokter, papa saya panas meriang, tapi sekarang sudah normal. Usia 49 tahun, berat badan 75, tinggi 172. Tapi gusinya berdarah, sepertinya panas dalam dan masih ada pusing, sakit demamnya sudah 5 hari. Tapi sudah normal sih sekarang. Pertanyaan saya, vitamin apa yang mau dikasih ke papa saya untuk pemulihan karena masih ada pusingnya? Sepertinya panas dalam dan sedikit agak mual. Sudah dikasih obat mual. Vitamin dan makanan apa yang baik untuk dimakan? Terima kasih dokter. Mestinya kalau gusi berdarah, coba ke dokter gigi. Tanya sebabnya apa. Salah satu memang bisa karena kekurangan vitamin C.
Tetapi kan sebab-sebab lain ada ya, gusi berdarah itu kan luas. Ya. Cuman bahayanya kan kalau dia minum vitamin C, kalau lambungnya tidak kuat kan perutnya jadi tambah sakit. Betul. Jadi coba konsultasi ke spesialis penyakit dalam atau dokter gigi. Kenapa kok berdarah? Nah, dia minum pengencer darah? Enggak, jangan-jangan minum pengencer darah. Pengencer darah kan jadi gampang berdarah. Umur 49 kan? Ya. Umur Masih 49 ada loh yang kena koroner terus minum pengencer darah. Ya. Tidak disebutkan ya komorbid lainnya, penyakit penyerta lainnya ya. Iya, cuma ya ini banyakan seperti pertanyaan yang tadi itu pada takut ke dokter dan ke rumah sakit. Ya itu makanya dokter. Makanya saya tadi tanya ke dokter, ke rumah sakit apakah aman? Ada loh pasien saya, ada 2 pasien saya sudah. Dia itu ada batunya di saluran kencing di bagian depan gitu. Saya bilang ya ini mestinya ke rumah sakit. Wah, enggak mau. Demi Tuhan enggak mau saya. Terus maunya gimana? Ya sudah dokter aja kerjakan di tempat praktek, bisa enggak katanya. Ya saya lihat dulu Pak, kalau masih bisa ya saya bantu. Iya. Ini memang ya situasi yang kita ada yang kemana-mana itu bawa lampu UV yang portable itu loh, pakai baterai ada loh. Buat apa? I don't know. Ini menurut saya kali ini sudah overreacted ya. Jadi jangan overreacted karena itu akan memunculkan rasa cemas, stres tadi ya. Oke. Dokter satu lagi boleh? Ke penelpon dokter, bisa pakai headsetnya. Salam Sangkakala, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Dari Ibu Sulis. Ibu Sulis, silakan. Ada pertanyaan Bu Sulis? Iya, saya punya masalah di saluran kencing. Kalau malam nggak bisa tidur, dokter. Kencing terus. Sering kencing, ya. Sudah saya bawa ke dokter urologi beberapa kali. Usia berapa Bu? Apa? Usia berapa? Usia 68. 68, oke. Ada penyakit lainnya? Mungkin ada dok, saya juga nggak tahu. Oke. Dok, saya minum herbiotik 100 ini nggak apa-apa dokter. Sudah lama saya konsumsi ini. Kalau saya pakai ini agak berkurang. Boleh, enggak apa-apa. Herbiotik itu isinya apa, Bu? Isinya herbal ya? Herbal, itu obat herbal. Boleh, enggak apa-apa. Coba saya mau tanya, Ibu pernah diperiksa urin? Sudah beberapa kali. Kultur juga sudah? 3-4 kali. Hasilnya bagaimana Bu? Infeksi? Hasilnya enggak apa-apa, kata enggak dokternya. apa-apa. Malah akhir-akhir ini disuruh ke dokter kandungan juga enggak apa-apa. Pernah di sistoskopi atau endoskopi saluran kencing? Belum dokter. Karena begini, kadang-kadang ada beberapa kasus. Ditunggu jawabannya di radio ya Bu? Oh iya. Ya, terberkati. Silakan dokter. Ya, jadi untuk Bu Sulis yang sering kencing malam hari, memang kadang-kadang ada beberapa kasus itu yang pada waktu di endoskopi kelihatan bahwa istilah awam itu mukosa bagian dalamnya itu tipis. Ini istilah awamnya tipis. Itu kadang-kadang diperlukan pemberian Cystistat ya, itu isinya hyaluronic acid. Karena tujuan Cystistat itu membuat epitel atau mukosa dari kantong kencing bagian dalam itu kembali lebih baik. Sehingga dia keluhannya menjadi lebih berkurang dan lebih baik. Nah, mungkin ini perlu diperiksa lebih lanjut dengan sistoskopi. Kalau memang diperlukan ya kita berikan Cystistat itu. Oke. Jadi ini bukan sebuah penyakit ya dokter? Penyakit. Oh, penyakit juga. Sistitis namanya. Sistitis ya. Cuman sistitis walaupun ada kata itis di belakangnya artinya radang, belum tentu dia suatu infeksi bakterial. Oke. Jadi yang bisa dilakukan tadi ya. Kalau dia sudah diperiksa kencing, kultur sudah, dicoba berbagai macam obat sudah, mungkin perlu sistoskopi untuk melihat lebih lanjut ini memang ada penipisan dari mukosa kantong kencingnya atau tidak. Baik. Dan kadang-kadang kita mesti lihat juga penyakit lain, ada kencing manis atau tidak, ada neurogenic bladdernya atau tidak. Itu nanti akan bisa dilihat lewat sistoskopi. Dengan sistotonometri tentunya. Baik. Mohon maaf, saya harus cut pertanyaan-pertanyaannya. Saya simpan ya, akan ditanggapi di kesempatan mendatang karena Dokter Antono sudah ditunggu pasiennya. Dokter, pesan sedikit kepada kekasih Tuhan sebelum tutup dalam doa. Apa sih yang
harus kita lakukan di masa-masa seperti ini berkaitan dengan overreaktif? Saya coba aja mengambil doa dari Reinhard Niebuhr ya. Itu saya rasa bagus. Reinhard Niebuhr itu berkata begini, ya Tuhan berilah kami kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami rubah, dan berikan kami keberanian untuk merubah yang masih bisa kami rubah, dan berikan kami kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Artinya apa? Hidup ini cuma masalah dua hal, yaitu ada hal yang masih bisa kita upayakan untuk berubah, baik dari diri kita maupun dari luar diri kita. Untuk yang seperti itu kita rubah. Misalnya kebiasaan kita yang jelek kita rubah menjadi lebih baik. Harus pakai masker ya kita pakai. Itu sesuatu yang bisa kita rubah untuk kebaikan diri. Tapi yang tidak bisa kita rubah, ya terimalah dengan ikhlas dan bersyukur, dengan tetap percaya. Jadi disitulah pentingnya iman dan menaruh harapan pada Tuhan, bahwa ada yang tidak bisa kita rubah. Untuk saat ini pandemi belum bisa menyingkir, itu belum bisa kita rubah, ya kita terima. Nah, kita juga minta pada Tuhan kebijaksanaan untuk kita bisa membedakan ini bisa kita rubah enggak sih, atau ini bisa kita rubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita menjadi lebih tenang menghadapi hidup. Ya. Baik, sikap positif perlu dikembangkan ya. Baik, silakan tutup dalam doa, Dokter. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, kiranya Engkau menolong kami untuk bisa lebih bijaksana menjalani hidup bersama dengan Tuhan, dengan rasional dan dengan tetap beriman, percaya bahwa Tuhan menolong dan berada di dalam kehidupan kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu hadir dan berada bersama-sama dengan kami. Bukan di luar kami, tetapi Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dokter, terima kasih sudah menjadi berkat. Kasih dong ngomong. Tuhan berkati. Ya, dan beliau harus buru-buru karena harus berangkat keluar kota karena dinasnya di luar kota. Tuhan berkati perjalanannya, Dokter. Ya. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Tetap bersikap positif, percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan mungkin ada hal-hal yang harus kita lewati, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.